Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekarang silakan siapkan alat tulis kalian. Sekarang sudah siap ya belajarnya? Pernahkah kalian mendengar nama Madinah? Nah, Madinah adalah kota tujuan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pengertian syar'i, hijrah berarti perpindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Kira-kira terjadi di tahun ke-13 dari masa kenabiannya. Setelah hijrah, Nabi membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan dan kasih sayang, sejahtera, adil dan makmur. Hal ini berkat pembinaan yang dilakukan Rasulullah SAW di berbagai bidang kehidupan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Siswa mampu mengetahui upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dengan baik. 2. Siswa mampu menjelaskan upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dengan tepat. 3. Siswa mampu mengikuti nilai positif dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dengan baik. 4. Siswa mampu menunjukkan sikap cinta damai sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dengan baik. Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah di berbagai bidang kehidupan, baik bidang agama, sosial, ekonomi, maupun pertahanan. Bidang agama. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi, yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Di samping itu, masjid juga dijadikan tempat dakwah dan mengajar para sahabat. Para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat bahkan tinggal di serambi masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam. Dengan penuh cinta dan perhatian, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dan membimbing para sahabatnya untuk senantiasa taat beribadah dan rajin belajar. Cara mendidik Rasulullah SAW adalah dengan memberi contoh langsung. Nabi mengajarkan sahabat agar rajin sholat di masjid, berzikir, iktikaf, dan membaca Al-Quran. Nabi juga mengajarkan berbagai macam ilmu kepada para sahabat dan mempersilakan mereka untuk bertanya serta berdiskusi dengan beliau. Upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah membuahkan hasil gemilang, sehingga masyarakat Madinah rajin beribadah, mempunyai keimanan yang kuat, dan rajin menuntut ilmu. Masyarakat Madinah menjadi masyarakat religius dan pembelajar. Masjid di zaman Rasulullah digunakan untuk membina keagamaan baik terkait ibadah dan memahami agama atau tafaqquh fiddin. Bidang sosial. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW mengembangkan Islam di Madinah.
Nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan untuk membangun masyarakat Madinah adalah persaudaraan, saling menyayangi, saling tolong-menolong, saling menghormati, santun, menebarkan kedamaian dan cinta kebersihan. Nabi Muhammad SAW menekankan persaudaraan antara kaum muhajirin atau penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah dan kaum Ansor atau penduduk asli Madinah. Kaum muhajirin hijrah ke Madinah hanya dengan membawa bekal seadanya. Mereka tidak mempunyai rumah dan tidak membawa banyak harta. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan saudara sesama muslim di Madinah. Kaum muhajirin ditolong oleh kaum Ansor. Kaum Ansor merelakan rumah, hewan peliharaan, uang, gandum, dan tanah perkebunannya dibagi dengan saudara-saudara sesama muslim yang baru berhijrah. Sikap dermawan inilah yang semakin mengokohkan persaudaraan di antara mereka. Ikatan persaudaraan yang tadinya hanya berdasarkan nasab dan suku, sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan keislaman. Ikatan ini lebih kuat karena adanya kesamaan akidah dan keimanan. Kaum Ansor telah menunjukkan keteladanannya bahwa sesama muslim adalah saudara. Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi. Anak-anak harus taat dan hormat kepada orang tuanya, sementara orang tua menyayangi anak-anaknya, baik yang lelaki maupun perempuan. Rasulullah juga melarang keras sahabatnya untuk saling mencaci dan memfitnah. Namun, Rasulullah menekankan para sahabat untuk husnuzon dan tabayun. Husnuzon yakni berbaik sangka, dan tabayun adalah mencari kebenarannya terlebih dahulu atau klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nabi juga menekankan kebersihan di lingkungan masyarakat Madinah. Dengan demikian, lingkungan Madinah juga bersih dan indah. Bidang ekonomi. Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan memberdayakan potensi umat Islam di Madinah. Di antaranya adalah: pertama, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam untuk menggarap lahan milik sahabat lainnya. Prinsip yang diajarkan adalah melalui pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, yang dikenal dengan istilah muzara'ah dan mukharabah. Dengan demikian akan terjadi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Kota Madinah pun menjadi salah satu penghasil kurma terbesar. Kedua, Rasulullah membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun bertani. Dengan demikian, terjadi pemerataan kepemilikan lahan. Para sahabat memanfaatkan lahan tersebut dengan bercocok tanam, berkebun, dan bertani. Ketiga, Rasulullah memerintahkan para sahabat mendirikan pasar. Rasulullah sendiri yang mengawasi pengelolaan pasar ini sehingga menjadi pusat perekonomian di Madinah. Keempat, Rasulullah mendirikan Baitul Mal dan mengatur distribusi atau pembagian zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, umat Islam yang mampu akan berbagi dengan umat Islam yang kurang mampu. Dengan adanya Baitul Mal, Rasulullah juga bisa membiayai urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di Madinah. Kelima, Rasulullah SAW menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki dewasa. Rasulullah juga menerapkan bea masuk bagi barang yang datang dari luar Madinah. Hal ini untuk menambah pemasukan negara sekaligus melindungi barang lokal milik penduduk Madinah. Hasil bea masuk ini untuk kepentingan masyarakat Madinah. Dengan berbagai upaya Rasulullah tersebut, maka Madinah menjadi pusat perekonomian dan umat Islam hidup sejahtera. Sebab Rasulullah meletakkan dasar-dasar ekonomi berdasarkan ajaran Islam, sehingga terwujudlah masyarakat yang adil dan makmur. Bidang pertahanan. Perkembangan Islam di Madinah sangatlah pesat. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah, baik bidang agama, sosial maupun ekonomi, berhasil membawa masyarakat Madinah sejahtera lahir batin. Keberhasilan ini membuat kaum kafir Quraisy tidak suka dan merasa terancam. Hal ini menyebabkan mereka menyusun rencana memusuhi dan menyerang Islam. Sebagai pemimpin, Rasulullah mengetahui ancaman ini sehingga beliau mengajak para sahabat untuk berjihad mempertahankan diri dari ancaman musuh. Sejumlah ancaman kaum kafir Quraisy benar-benar dilancarkan kepada kaum muslimin di Madinah, sehingga terjadilah perang
antara kaum muslimin dan kaum kafir. Peristiwa perang yang terjadi di antaranya adalah Perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Perang ini terjadi di dekat sumur milik Badar. Tentara Islam berjumlah 314 orang, sementara tentara kafir berjumlah 1000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Abu Jahal ikut tewas dalam perang ini. Mendengar kekalahan kafir Quraisy, Abu Lahab sakit dan meninggal dunia. Allah menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar atas pertolongannya. Perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi di Bukit Uhud. Tentara Islam pada waktu itu berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3000 orang yang dipimpin Khalid bin Walid. Awalnya tentara Islam berjumlah 1000 orang, namun sebanyak 300 orang kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Rasulullah pun mengatur strategi dengan memerintahkan pasukan pemanah berada di atas bukit untuk menjaga garis belakang pertahanan dan jangan turun sebelum diperintah turun. Nabi memilih 50 orang pemanah ahli di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir. Perang berlangsung sengit dan kaum muslimin hampir memenangkan peperangan. Namun pasukan panah di atas bukit turun ke bawah sebelum diperintah Rasulullah. Mengetahui pasukan panah turun, pasukan kafir yang sudah hampir kalah menyerang kembali. Pertahanan pasukan Islam runtuh dan kalah. Rasulullah sendiri pun ikut terluka. Perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Khandaq artinya parit. Disebut perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW menerima usulan ini, sehingga beliau memerintahkan para sahabat membuat parit. Perang ini juga disebut Perang Ahzab karena pasukan kafir terdiri dari berbagai suku yang bersatu menyerang Madinah yang berjumlah 10.000 orang. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, sementara pasukan Islam berjumlah 3.000 orang. Namun karena terhalang parit, pasukan kafir tidak bisa masuk ke Madinah. Mereka menggelar kemah untuk mengepung Madinah. Pengepungan ini berlangsung selama sebulan dan menyebabkan kaum muslimin Madinah kekurangan bahan makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirim angin ribut yang menghancurkan perkemahan kaum kafir. Mereka pulang kembali dan Madinah lepas dari ancaman serangan musuh. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Rasulullah membina para sahabat melalui kegiatan di masjid. Sahabat dididik oleh Rasulullah untuk memahami agama Islam dan mempraktikannya. Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial dengan menguatkan ikatan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Umat Islam hidup damai dan rukun karena diikat ukhuwah Islamiyah. Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi melalui pasar. Rasulullah mendidik para sahabat agar berdagang dengan jujur dan tidak melakukan monopoli. Di samping itu, pembinaan juga melalui keterampilan bertani dan bercocok tanam. Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan dengan membentuk satuan pasukan keamanan untuk menjaga keamanan kota Madinah. Itulah materi tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Semoga dapat kalian pahami dengan baik ya. Untuk lebih mendalami materi ini, kalian bisa baca di buku paket kalian masing-masing ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas yang ada di halaman 22 yaitu 10 soal esai. Silakan kalian tulis soal dan jawabannya di buku latihan kalian. Setelah itu, kalian foto sejelas-jelasnya lalu kirim ke WhatsApp pribadi Ibu. Selamat mengerjakan. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama.
Tadahkan kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa salat 5 waktu juga tadarus Qur'annya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.